Jadi sedaya ini ayat 53 dinamakan dengan surah-surah dan Hamim Ain Sin Qaf wa surah Hamim Sin Qaf. Jadi macam-macam kalau pendapat ulama tentang masalah nama. Ini surah-surah. Nah, artinya surah ini musyawarah. Yaitu dalam keterangan tafsir Qurtubi, ketika ayat ini diturunkan, salah satu yang menceritakan adalah Ibnu Abbas. Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas ini menceritakan yang mau surah ini diceritakan, diturunkan. Para sahabat itu tidak detail menjelaskan. Ketika disuruh menjelaskan asbabun nuzul daripada surah-surah, para sahabat termasuk Ibnu Abbas ini tidak meneruskan ceritanya. Jadi susah. Mau menjelaskan cerita itu susah. Karena Nabi pun ketika turunnya ayat ini ada tanda-tanda kesusahan dalam wajah beliau. Jadi berat. Ini tanda-tanda kehancuran bagi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Ibnu Abbas menceritakan dari Sayyidina Ali. Ibnu Abbas ada dari keturunan Nabi, ada dari keturunan Nabi yang menjadi pemimpin yang adidaya. Jadi memiliki kerajaan yang luar biasa, memiliki kerajaan atau kekuasaan yang luar biasa, mewah, kaya raya. Tapi ketika Allah mau menghancurkan, cukup didatangkan sebuah mendung. Didatangkan sebuah mendung, malamnya didatangkan sebuah angin gempa dan macam-macam. Di pagi sore sudah hilang seluruh kerajaan tersebut, seakan-akan tidak pernah terjadi, tidak pernah ada kerajaan di atas muka bumi. Jadi hilang seketika. Jadi Ibnu Abbas tidak menceritakan ketika ditanya tentang asbabun nuzul, cerita tentang masalah surah-surah ini. Bukan langsung jawab, bahkan menghindar tidak berani menjelaskan. Jadi pun surah yang akan terjadi beberapa masa setelah kenabian. Bahkan dalam hadis riwayat yang lain ditulis tentang tafsir Qurtubi itu, akan dibangunlah sebuah kota yang sangat megah di antara Turki. Dengan itu tengah sini itu di perairan Turki sampai ke Tigris Irak, sampai ke Irak, sampai ke Syria, Persia. Jadi terjadi kerajaan-kerajaan atau kota-kota besar. Dibangunnya kota-kota besar yang sangat maju, tapi dari bermacam-macam dari segi orang-orang yang ingin menghancurkan kota tersebut sangat banyak. Jadi yang memimpin kerajaan-kerajaan kota-kota tersebut adalah dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia terus terjadinya gempa bumi, terjadinya fitnah, tuduhan fitnah yang sangat besar, banjirnya fitnah yang terjadi di Timur Tengah itu, sudah diprediksi di Nabi sejak 1400 lebih 4 abad yang silam. Sudah diprediksi terjadinya kota-kota besar itu akan terjadi fitnah-fitnah besar dan kota-kota tersebut akan hancur berantakan. Jadi ketika surah-surah ini diturunkan, sudah diprediksi di Nabi akan terjadi kehancuran dari kota-kota besar. Bayangkan zaman Syekh zaman Syekh kan maju dari Syria. Tapi dengan turunnya surah, ketika Nabi memimpin menjadi seorang rasul, Allah diberi peringatan
ini tidak akan aman. Enggak terjadi gempa, fitnah yang besar atau api dibanjiri dengan api, mungkin perang terus juga main-main. Bayangkan mulai dari saat ini Syria, Turki, Irak sampai ke Persia. Bahkan Nabi menggambarkan fitnah itu tidak akan selesai. Dan hadis ditulis di tafsir Qurtubi itu. Jadi kota-kota tersebut ketika Nabi turunnya ayat ini ada kesusahan dalam diri Nabi, dalam wajah Nabi. Ditanya ke Rasulullah kok dengan susah. Mau diturunkan ayat kok dengan susah. Ya akan terjadi fitnah. Yang pertama adalah gempa bumi, yang kedua fitnah. Keluarnya fitnah baik dari tulisan atau omongan selalu membanjiri umat kita. Terus akan digiring oleh sebuah api. Mungkin peperangan. Akan selalu peperangan itu datang terhadap umatku sampai Nabi Isa diturunkan. Sampai Ya'juj keluar. Sampai Dajjal keluar. Jadi tidak akan aman. Mungkin setelah terjadinya kejayaan orang-orang Islam di daerah Persia, di daerah Turki sampai Irak. Ketika kerajaan-kerajaan itu berdiri, fitnahnya terus-menerus datang, dan ketepaan yang memimpin itu adalah dzurriyyah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakilah pemimpin Timur Tengah itu sing terjadi di Syria, sing terjadi di Irak itu sing keturunan Nabi. Ibnu Abbas ketika menceritakan tentang itu berpaling, tidak mau menceritakan. Ingat pesan, nama ingat. Jadi orang-orang dulu ini kayak sahabat-sahabat itu sudah memiliki karomah, tapi tidak nampak karena kalah daripada cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunnya surah yang menyebabkan Nabi ingat terhadap terjadi bermacam-macam musibah gempa bumi, tanah longsor, dan musibah fitnah terus-menerus tidak sampai, tidak akan selesai-selesai, dan digiringnya api. Jadi dikepung oleh api. Dan peperangan gak kali-kali. Bayang Syria yang luar biasa kekayaannya, Irak yang luar biasa kekayaannya. Nanti saat ini gak aman. Itu sudah diprediksi di Nabi sejak zaman Syria. Sampai kapan itu selesai fitnah itu? Sampai turunnya Dajjal dan Nabi Isa. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh, ini kalau mau tafsir baru ini mulai diprediksi. Intinya BMKG ini sudah dijelaskan ini terjadi kayak apa? Kalau bikinnya kok sakit kan berpikir itu orang-orang Islam, itu orang-orang yang beribadah kepada Allah, tapi negaranya hancur lebur kayak itu. Fitnah gak marima. Ternyata setelah baca Quran, setelah baca penafsiran ayat-ayat Quran, ternyata ditulis di Qurtubi itu Nabi Muhammad sudah diprediksi akan terjadi fitnah yang luar biasa. Di perebutan kekayaan. Bahkan itu dikalahkan. Jadi orang-orang yang pintar mengarahkan raja-raja yang baik di daerah tersebut. Raja-raja yang baik dihantam dari luar daerah. Begitu cepatnya orang itu menyusun strategi dan mengatur fitnah yang luar biasa. Ya Allah, Saddam Hussein gak kuat. Begitu kuatnya Saddam Hussein memimpin, tapi digiring fitnah yang luar biasa, hancur. Bahkan yang menyedihkan sampai digantung kayak. Ini ceritanya tentang prediksi ini sahabat, prediksi ini Nabi dan para sahabat-sahabat yang dari keturunan Nabi, termasuk Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas. Jadi ketika membaca surah-surah dijelaskan ini berpaling, tidak mau menjelaskan, karena sudah diprediksi yang akan terjadi pada anak
yang luar biasa. Nama saudara. Tapi kalau bilang gak usah kaget, gak usah benci. Nengok Islam dihancurkan. Sejak zaman Sayyidina Husain sudah dipegal kayak itu, dipermainkan model kayak itu pun sudah diketahui Nabi. Makanya Nabi ini menangis dan susah melihat perjalanan hidup umat dan keturunannya Nabi yang tersiksa semacam itu. Tapi itu namun sementara mati langsung mendapatkan nikmat si abadi. Lek orientasi keluar panjenengan dunia, lewat gak tengok Islam. Lek orientasi ini dunia. Oleh Kristen dunia karena hubungan dengan Muslim. Loh, umat Muslim itu tujuannya bukan di dunia. Wong tentunya ini namun mencari amal untuk akhirat. Bayangkan luar biasanya Sayyidina Husain yang sangat dicintai oleh baginda Nabi mati dalam keadaan mengenaskan. Kira-kira kalau didengar, terus diprediksi sampai jadi orang yang terbaik besok di akhirat, tapi mati ini kayak ngono. Kira-kira belum buat. Kalau yakin belum, kalau boleh dijamin tentang akhirat. Dan kalau tidak ada ini jaminan tentang akhirat, ada tentunya ini tidak diketok kayak ngono deh. Nama saudara Muhammad. Mari kalau dengan kita perlu memperjuangkan, mempertahankan keistiqomahan ibadah, mempertahankan keistiqomahan iman, supaya seluruh panjenengan urip di dunia mampu mengumpulkan bermacam-macam kebaikan, mampu memperkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai menjalani urip terdunia langsung Allah dibalas pahala yang begitu besar masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi menjelaskan surah-surah daripada asbabun nuzul. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Gesami. Hamim, mulai awal surah Hamim. Ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaika minal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Jadi sama seperti wahyu Allah telah mewahyukan kepada Muhammad, seperti Allah telah memberikan wahyu kepada Muhammad, dan juga Allah memberi wahyu kepada rasul-rasul sebelum engkau. Jadi ayat ini sama, tujuan ini sama. Nomor tujuan ini wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah, tidak ada yang lain tujuan tauhid. Setiap rasul yang diutus oleh Allah, mulai daripada Nabi Nuh, mulai daripada Nabi Nuh ngantos Nabi Muhammad SAW, itu yang dibawa wahyu yang diturunkan hanya menjelaskan tauhid. Lepas tauhid menjelaskan tentang kenabian, wal nubuwah, yang ketika menjelaskan tentang wal ba'ts, kebangkitan dari alam kubur. Bayang sejak zaman Nabi Nuh, karena Nabi Rasul yang diutus itu terjadinya penyimpangan kesyirikan mulai daripada Nabi. Terus Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim terhadap dengan beberapa nabi. Nabi Soleh diteruskan oleh Nabi Soleh, terus meneruskan. Nabi yang setelahnya itu tetap mengajarkan apa yang telah diwahyukan kepada Nabi. Jadi sampai Nabi Ibrahim, baru Nabi Ibrahim diberikan syariat yang namun syariat baru, tapi nek tauhid sama, ajakan tauhid, nubuwah, dan menjelaskan tentang kebangkitan daripada roh kubur. Tapi teknis tentang ibadah yang boten sama. Terus manut Nabi Ibrahim, terus Nabi Daud. Manut dari Nabi Daud. Nah, Nabi Musa, atau Nabi Musa, Nabi Isa sampai kepada Nabi Isa Muhammad SAW. Tapi pada dasarnya pokok-pokoknya wahyu yang diturunkan oleh Allah hanya 3. Jadi menjelaskan tentang tauhid, tidak ada sekutu bagi Allah, dan menjelaskan
kebangkitan dariku. Ini hisab. Jadi diyakinkan menurut panjenengan amal perbuatan sedaya sing dilakukan di alam dunia pasti akan mendapatkan hisab besok di akhirat. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit, dan milik Allah lah apa yang ada di bumi. Sedaya mulkan wa khalqan wa abidan. Kerajaannya dan penciptaannya dan menjadi hamba tunduk hanya kepada Allah. Wa huwal aliyyul azim. Dan dialah Allah yang maha tinggi atas semua makhluknya dan maha besar. Niki menjelaskan sifat-sifat Allah. Kan sami. Mulai ayat-ayat yang lain kan menjelaskan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah dan keagungan Allah dalam sisi ketuhanan, kerajaan dan penciptaannya, dan menjadikan hamba semua yang ada di 7 langit dan 7 bumi tersebut. Takadus samawati yatafattarna min fawqihinna. Hampir 7 langit itu akan runtuh, akan jatuh berkeping-keping. Masalahnya itu hampir saja ketinggian yang 7 langit itu hampir runtuh, berkeping-keping, hampir berpecah. Min fawqinya, dari atas, mulai dari 7 ngantos ke bawah, atau dari langit ke bawah sampai ke 7 itu akan membelah. Saking takutnya terhadap Allah. Jadi biasanya ayat yang dimutakan ini menjelaskan ketika ada orang-orang yang mensyirikkan, menyekutukan Allah, maka kebesaran 7 langit dan 7 bumi itu boten terang. Ketika Allah disekutukan. Jadi menungso sebagai makhluk yang kecil dibandingkan 7 langit 7 bumi, ketika tidak tunduk terhadap Allah, ketika tidak tunduk mensekutukan Allah, 7 langit dan 7 bumi ini hampir menjadi pecah. Boten kerami ketika ada seorang hambanya yang mensyirikkan Allah. Niki lek paham, orang menungso nggak paham, yo biasa-biasa mawon, enek makhluk nggak kerami, enek makhluk liyane menolak, enek makhluk liyane mangkel marah ketika Allah disekutukan. Kalau nggak paham, yo biasa-biasa mawon enek wong sirik. Tapi ketika bukan panjenengan paham, banyak Allah menjelaskan, ya takadus samawati yatafattarna min fawqihinna. Jadi mulai dari awal ngantos akhir sampai 7 langit ini akan pecah, akan terbelah. Min adolatillah, sampai sebab keagungan Allah Ta'ala. Jadi nopo namun ini ditundukkan. Aitas pusat yang fokus saja. Jadi yang ketujuh itu akan tunduk kepada langit yang di bawah dan tetap terus ke bawah. Semuanya akan tunduk kepada bumi. Fata besar kolam bahwa kaki jibala huda. Matur setelah runtuh langit, maka bumi akan menjadi gunungnya akan menjadi hancur. Ini sebab daripada ada makhluk Allah sing nabi menungso menyekutukan Allah. Jadi 7 langit ini boten terami, boten rela, boten ridho ketika ada makhluknya yang menyekutukan Allah. Wong sing nyipta Allah sedaya kok ngono-ngono enek wong atau makhluk Allah menyifati Allah iki sing boten nyipta, sing boten atau boten disembah murni. Makanya Nabi itu menjelaskan tentang tauhid. Jadi turunnya wahyu itu dikuatkan tauhid Quran panjenengan supados Quran panjenengan tidak meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah. Karena apa
langit 7 bumi ini murni, bahkan malaikat pun tidak ikut campur terhadap penciptaan. Justru mereka dijelaskan wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ala innallaha huwal ghafurur rahim. Bahkan para malaikat yusabbihuna bihamdi rabbihim, para malaikat Allah, ini biasanya ditafsiri malaikat-malaikat yang selalu bertasbih, malaikat yang membawa aras Allah. Namanya malaikatul muqarrabin. Dan selalu memuji, bertasbih dan bertahmid. Tidak henti-hentinya para malaikat ini memuji Allah dan bertasbih, memuji, bertahmid dan bertasbih kepada Allah. Sedangkan makhluk menungso, jin dan menungso tidak henti-hentinya durhaka kepada Allah. Jadi kewaliannya. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Bahkan malaikat memohonkan ampun kepada penduduk bumi bagi tiang-tiang sing mukmin. Jadi malaikat-malaikat makanya Quran bagian ketika iman itu, ketika providenan ada iman, maka akan selalu mendapatkan doa dari para malaikat. Setiap menang-menang lek wong mukmin ini tidak melakukan kemaksiatan, maka Quran bagian akan mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya ulama termasuk baginda Nabi mengutamakan tidak melakukan kemaksiatan dibanding kalau kita melakukan ibadah tapi maksiat tidak. Intinya kalau kita tidak melakukan kebaikan tapi tidak melakukan maksiat, itu lebih baik ketimbang melakukan kebaikan tapi maksiat yang melakukan. Paham ya? Kenapa? Karena menemui wong mukmin itu mendapatkan bantuan ibadah, bantuan doa dari para malaikat. Dan sedangkan bantuan para malaikat ini permohonan ampun malaikat di mana Allah kan wong mukmin sing beriman termuka bumi akan berhenti, tidak akan nyambung ketika orang mukmin itu melakukan kemaksiatan. Paham ya? Jadi kalau orang panjenengan ini perbandingan, bukan berarti elek kabeh boten. Dibanding boten. Kalau orang panjenengan melakukan kebaikan, tapi maksiat melakukan. Kalau kita sisi lain melakukan kebaikan, di sisi yang lain maksiat dilakukan juga. Terus kalau orang panjenengan tidak melakukan kebaikan, tapi tidak melakukan maksiat. Dan maksudnya itu tidak meningkatkan kebaikan-kebaikan yang lain, tapi tidak maksiat. Maka lebih baik tidak melakukan kebaikan yang kebaikan yang bersifat sunnah, yang bersifat sunnah, tapi tidak melakukan kemaksiatan. Itu saya lebih baik ketimbang melakukan kebaikan tapi melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kebaikan atau tidak melakukan meningkatkan kebaikan, menengah mantu melakukan sholat simpati sing pokok-pokok mantu menengah tidak meningkatkan kebaikan. Itu saya lebih baik ketimbang kalau kita melakukan sunnah-sunnah tapi sing maksiat berjalan. Nopo kok positif kok pandangan meskipun tidak meningkatkan kebaikan, sing penting tidak melakukan kemaksiatan karena mendapatkan bantuan doa bagi orang-orang yang beriman wa yastaghfiruna liman fil ardi. Karena mendapatkan bantuan doa ampun daripada malaikat kami penduduk bumi sing beriman. Akan diterangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini fadilah yang mukmin. Fadilah yang beriman selalu mendapatkan bantuan doa dari para malaikat yang membawa aras Allah. Pun mereka dijelaskan Ba'dul Arifin sebagai orang-orang yang ahli makrifat. Ini yang menyatakan yang namanya ampunan malaikat itu dikhususkan bagi orang-orang semua orang, tidak khusus bagi orang mukmin.
tidak terkecuali bagi orang yang tidak iman. Kenapa? Karena selalu di malaikat ini didoakan, ya Allah berikanlah kemudahan rezeki dan kurangi musibah-musibah yang terjadi di muka bumi. Ini ulama sih nafsir perbuatan. Kenapa? Karena doa di malaikat yang kami penduduk bumi ini umum, tidak harus orang beriman. Ansar ibadallah di atas malaikat, harus ibadallah di ibadah syayatin. Jadi Allah memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah, yaitu para hamba dari malaikat. Ala inna Allah huwal ghafurur rahim. Ingatlah, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun kepada kekasihnya dan maha memberikan belas kasih. Walladzina takhadhu min duni awliya Allah hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan liyunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Jadi dan orang-orang yang mengambil kekasih, jadi menyembah berhala, menyembah selain Allah, tidak menjadikan Allah sebagai pelindung, tidak menjadikan Allah sebagai pengatur cara hidupnya, maka orang-orang tersebut tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun. Jadi orang-orang yang menjadikan kekasih selain Allah, jadi alasannya orang-orang kafir itu, ketika ditanya, kenapa kau menjadikan berhala-berhala dijadikan kekasihnya, sesembahannya? Kenapa? Itu ditanya, kau sampai menyembah berhala, tidak langsung menyembah Allah. Mana buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Aku tidak menjadikan berhala-berhala ini untuk disembah, kecuali hanya untuk dijadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Intinya nyembah selain Allah itu dijadikan wasilah. Tapi dalam keyakinannya dia tidak akan mendapatkan kebaikan tidak menghormati kata usaha. Jadi ini perbedaannya di tawassulnya orang-orang Sunni. Ketika orang panjenengan menjadikan orang-orang yang dekat kepada Allah dijadikan teman, kekasih-kekasih Allah, orang panjenengan bukan menjadikan orang tersebut yang memiliki mudarat dan manfaat, tapi dia hanya harus orang panjenengan dekati karena orang tersebut dekat dengan Allah. Paham? Keyakinan ini lebih beda. Ketika orang-orang kafir menyembah berhala ditanya, apa saja kau menyembah berhala ini? Lata Uzza. Apa saja kau menyembah Lata Uzza dan Manat? Mana dulu jawabannya? Mana bodoh ilahi kori? Kami tidak menyembah Lata Uzza dan Manat ini, kecuali hanya dijadikan perantara dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi dengan ini keyakinan, kalau saya tidak menyembah Lata dan Uzza, maka turunlah musibah, maka tidak akan mendapatkan kemakmuran. Jadi Lata Uzza mampu mengantarkan kepada Allah dan juga mampu memberikan kemakmuran dan mara bahaya di muka bumi. Saya dikami. Jadi keyakinan orang Muslim kota Bekasi. Dan perbedaan dengan orang-orang yang kayak orang-orang ulama Ahlus Sunnah. Wa amal auliya bi ma'nal mutawallina hikmat rabbi. Sedangkan para kekasih Allah yang dalam arti memfokuskan hidupnya hanya melayani Allah, dukung ibadat Allah, wa tawallau dan qurbi jenengan mengikuti cinta dan mengetahui mereka, maka cinta dan hubungan orang panjenengan dengan orang-orang yang dekat kepada Allah itu termasuk bagian daripada Taurat. Kalau jenengan yang ingin menuju Allah kan butuh ini melalui perantara sinten para kekasih-kekasih Allah. Paham? Perantara ini, lek orang kafir, orang muslim, perantara yang mendekat Allah mendekat kepada Lata dengan keyakinan Lata Uzza mampu memberikan kemakmuran, mampu memberikan marabah, enggak disembah. Tapi lek orang panjenengan mendekati kekasih-kekasih Allah itu merupakan bentuk
kami. Jadi merupakan keharusan menurut panjenengan, merupakan bentuk ketaatan menurut panjenengan mendekat kepada para kekasih Allah, para wali Allah. Sing namanya wali Allah, orang yang memang memfokuskan, mewakafkan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah. Kayak wong ahli ilmu, makanya kayak ayat kemarin menjelaskan tentang ulama merangkul pulau bikinan tidak mendekat kepada orang-orang yang ahli fikih. Masa iso melakukan iso? Ketika bulan panjenengan tidak mendekat kepada orang-orang yang ahli Quran, masa pulau bikinan paham tentang Al-Quran? Itulah yang dinamakan tawassul, wasilah kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, yang diberi keistimewaan oleh Allah adalah merupakan bentuk ketaatan. Jadi kalau kita mendekat kepada orang-orang yang paham agama, itu adalah bentuk ketaatan. Makanya bukan syirik. Kenapa? Karena keyakinan bulan panjenengan meyakini yang hanya memberikan manfaat dan memberikan mudarat adalah Allah. Itu keyakinannya orang kafir